pada waktu lu pergi dalam jangka yang lama itu, gue lagi jatuh hati sama seseorang. Tahu gue. Ada di story lu selalu. Ya, siapa lagi kalau bukan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Bapak Purbaya. Ini epic banget ya orang ini ya. Tapi inget nggak, pertama 3 hari pertama setelah dia dilantik, gue sebel banget tahu nggak sama dia. Itu public enemy banget rasanya. Asli. Ya semua orang apa sih gitu ya, kan. Gue tuh ngelihat gini, ini nih orang nih siapa menggantikan si Ibu Sri Mulyani yang biasanya tampilannya anggun, bahasanya tertata, dan trust aku sama dia tuh gede banget ya, karena ternyata memang udah berpuluh-puluh tahun juga dia menjadi dia ada dalam menteri. Dunia itu udah betul. Kemudian kan prestasinya dia bekerja untuk organisasi internasional itu kan udah nggak bisa dipungkiri ya guys ya. Tiba-tiba ucuk-ucuk datang aja nih seorang bapak-bapak komplek gitu ya kelakuannya. Untung nggak ada jokes bapak-bapak deh. Dan aku inget banget pertemuan pertama kali dengan DPR, dibilang Bapak gayanya jangan asal cowboy. Cowboy boleh asal bergizi. Gue inget banget tuh. Sejak itu dia merubah cara komunikasinya, tapi cuma sedikit aja. Ya, what do you think about him? Aku sih nggak sejatuh cinta lu sih, gitu maksud gue. Tapi maksudnya aku bisa gini. Kalau dari awalnya kan emang apa sih nih gitu ya, karena bukan antipati ya, tapi yang ngeliat dulu orang yang dengan bahasa yang segitu tidak empatinya pada masyarakat saat itu yang lagi gegar-gegar masalah gitu, terus dia kayak nggak ada empatinya kan pasti sebel ya, kayak orang lagi kedukaan terus gitu aja biasa aja lah gitu kan, kan kesel ya gitu kan, tapi kemudian dia memperbaiki, terus kemudian dia ngasih lihat kinerjanya, akhirnya kita lihatlah, akhirnya kita udah nggak ngomongin soal pribadinya dia, tapi apa sih yang dia lakukan sehingga kita memang bisa angkat topi sama dia, gitu. Akhirnya. Menurut gue yang bikin dia menonjol adalah ketika menteri-menteri yang lain dan pejabat-pejabat lain ngomongnya ngaco kalau menurut gue, tiba-tiba dia out of the box ya, kosakatanya, intonasinya, bahasa tubuhnya. Dan terbukti gitu ya dengan data dan analisa, kalau aku sih yes. Gue tahu kan lo orangnya sangat berhati-hati untuk menentukan ini orang yes apa enggak gitu, butuh waktu lama untuk seorang Elena untuk ketok palu dia yes. Malu gitu. Kalau gue sih cukup ketiga itu aja deh, kata-katanya out of the box, intonasinya very casual, bahasa tubuhnya, komunikasinya speaks louder than words gitu ya. Gue ngerasa aku sih yes banget sama dia gitu. Iya, karena kan kalau ditinjau dari profesi kita sendiri ya, kalau lu dari sisi komunikasi, emang sih udah komunikasinya tuh menurutku udah jauh lebih tertata, dan dia memang akhirnya dari yang kalau kita tadinya tokoh antagonis jadi protagonis, dari tokoh yang tadinya nggak disukai akhirnya dia jadi orang yang disenangin gitu ya. Jadi kalau aku kan lihatnya bukan dari sisi komunikasinya juga ya, walaupun dia udah tertata, tapi dari cara pembawaannya dia sendiri itu secara pribadi menurutku dia jauh lebih soft gitu. Itu yang bikin aku bilang ini orang bisa berubah sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga orang juga nggak, kalau mau ributin apa lagi sih gitu. Maksud gue kan sekarang tinggal nunggu kerjaannya, karena kalau kita ributin emang kita bisa apa juga gitu sih. Kan kan kita netizen hanya bisa menonton dan memberikan komentar di kolom komen ya. Jadi makanya pas ketika dia mulai berubah dan dia mau berubah, artinya kan dia bukan orang yang keras kepala terus orang udah susah terus dia masih belaga cowboy gitu misalkan, enggak. Jadi menurutku secara pribadi dia bisa adjust bahwa dia adalah sekarang seorang petinggi negara. Menurutku ya begitulah seharusnya kan, sama kayak lu kerja tiba-tiba lu dari swasta terus pindah BUMN, ya lu have to be adaptasi. Nah, menurutku dia sebagai pribadi yang memang udah menjabat pimpinan seperti itu, ya memang seharusnya dia bisa begitu, dan ternyata terlihat bahwa dia tuh bukan cuma di depan kamera aja gitu, tapi dia bisa kelihatan lebih
sincere lah ketika dia melakukan, juga nggak banyak basa-basi, nggak juga dia bilang bahwa kelihatan terus tiba-tiba jadi yang gitu banget juga kan, enggak gitu. Adalah cowboy-nya, tapi menurutku ketika dia dengan data dan dia bilang itu semua juga atas perintah dan atas arahan sama Pak Presiden, menurut gue oke, berarti dia bisa pada posisi yang memang sesuai lah dengan jabatannya, dan itu orang berharap besar. Dari segi psikologisnya ya, jadi kemampuan beradaptasinya dia oke gitu. Oke, sebelum kita loncat ke komunikasi, gue masih mau nanya lagi nih Len. Menurut lo dia itu melakukan itu atau perubahan itu natural atau ada petunjuk-petunjuk yang kuat banget gitu ya? Atau dia rehearse, artinya dia secara strategis lo harus gini nih menurut lo, feeling lo aja? Kalau feeling gue gabungan dari semuanya. Jadi sebenarnya by nature tuh dia sebenarnya emang orangnya apa adanya. Menurutku ya, kalau melihat dari latar belakangnya dia juga kayaknya sih dia bukan orang yang dulu kan bukan orang yang menonjol gitu. Jadi kalau sekarang dia jadi begitu, yang enggak juga jadi lebay gitu maksudku. Jadi ketika dia terus kemudian berusaha mengikuti, ya udah memang dia secara natural dia bisa bekerja dan bisa menyesuaikan diri. Kedua, ketika dia jadi pejabat publik juga, dia jadi menteri, menurutku ada rehearse-nya juga sih gitu loh. Untuk ketemu dengan A, kelihatan ada jauh lebih keras ketika dia sidak-sidak gitu, ujuk-ujuk. Nah, itu kelihatan tuh gitu, dia akan lebih keras gitu. Nah, tapi di tempat yang lain dia bisa lebih lunak kalau menghadapi orang-orang yang memuja dia pergi kemana, terus dia kasih jempol. Itu kan, itu mungkin malah secara natural dia nggak usah rehearse lah gitu ya. Tapi dia ada part yang dia memang harus rehearse supaya juga nggak bumerang lagi ke dia kan, karena itu kan berhubungan dengan kebijakan-kebijakan juga gitu menurut. Iya. Kalau dari segi gue komunikasi ya, gue tuh suka kosakatanya yang dia pakai gitu. Iya sih. Kosakata yang dia pakai karena dia ngerti banget kondisi masyarakat saat ini. Iya. Dan aku nggak tahu nih, dia rehearse artinya memang udah distrategikan dan dilatih gitu ya. Kan kadang-kadang pejabat juga harus ada gitunya ya. Dia langsung, aku inget deh di minggu kedua atau ketiga setelah dia menjabat, dia tuh bilang Gen Z jangan khawatir, mari kita kaya bersama. Wah itu menurut aku yang satu, nggak ada pejabat yang memberikan garansi se-strong, sekuat itu. Yang kedua, dia tahu bahwa penduduk Indonesia memang sekarang sebagian besar adalah milenial dan Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan di ekonomi yang kondisinya seperti sekarang ini. Dengan ngomong Gen Z jangan khawatir, kita akan kaya bersama, menurut aku wow gitu ya, strong. Tapi intonasinya tuh tidak orasi. Iya, tidak terlihat retorika yang biasa kita dengar dahulu kala. Gitu. Mari berjuang bersama. Gitu kan nggak gitu kan. Gitu. Dia cuma bilang ya oke, untuk Gen Z, udahlah jangan khawatir lah, kita akan kaya bersama. Jadi intonasinya tuh sangat natural, seperti ngomong pribadi ke gue pribadi gitu ya. Lalu menurut aku komunikasinya yang kuat dia tuh di bahasa tubuh, karena di 3 minggu dia jadi menteri, dia tuh udah jadi duta jempol loh di platform yang lain ya. Pak mana jempolnya gitu kan ya. Ya kan kita tahu ya betapa bahasa tubuh tuh mendominir dalam sebuah proses komunikasi kan. Lalu komunikasinya yang kuat adalah kedoyanan dia makan ayam penyet cabai hijau di kantor Kemenku di belakang. Tadinya waktu awalnya aku bilang ini sih pencitraan gitu ya. Gitu kan. Biasa kan suka gitu. Tapi kayaknya emang doyan. Karena itu berkali-kali. Dan dampaknya masih tukang ayam itu antri loh Len. Ya iyalah, semua juga gitu. Kalau didatengin menteri ya terus besokannya pasti enak, atau ya netizen lah ya ikutan gitu. Dan ternyata sangat impactful. Kita berdua disclaimer nggak ngerti tuh indeks harga saham gabungan itu tuh nggak ngerti. Dolar kayak ISHI, HSG kayak nggak tahu. Itu bukan dunia kita guys. Tapi memang ada perubahan, ada kenaikan walaupun akhirnya turun lagi gitu ya. Tapi dia bisa menjawabnya dengan analisa yang benar gitu.
Dan ternyata pas gue lihat di YouTube banyak banget podcast-podcast yang lawan politiknya presiden yang terdahulu support banget dia gitu, bahkan memberikan saran, ini harus dibongkar, itu harus dibongkar, ini harus dibongkar itu. Nah sekarang pertanyaannya, kita sepakat ya bahwa dia komunikasinya impactful. Ya. Betul. Apakah komunikasi yang sama seperti itu bisa nggak dibawa di dalam pekerjaan kita sehari-hari? Just in case klien kita nanya. Mau ngasih training, Bo, gitu kan. Iya, sebenarnya kan yang kalau kita masuk dalam dunia kerja, mau jadi pejabat publik kayak, mau jadi pemerintah di swasta kayak apa, sebenarnya kan emang kenapa kita harus belajar komunikasi gitu kan? Karena ya memang supaya komunikasinya tuh berdampak gitu. Jadi sekecil kita mengatakan sesuatu frasa kalimat gitu ya, yang kemudian itu diingat. Nggak usah panjang-panjang kan gitu. Tapi kalau itu, makanya kenapa orang suka bikin tagline, itu kan sebenarnya untuk jadi sesuatu yang selalu diingat gitu. Nah sama dengan komunikasi personal gitu ya, verbal gitu ya, memang harus impactful, apalagi kalau kita udah ngomong dia sebagai leader. Ya kan, mau leader di perusahaan kayak, mau leader di sebuah negara kayak, tapi kan memang harus berdampak. Jadi menurutku ada yang jago menjahit kata-kata segitu indahnya secara natural. Tapi kalau nggak berdampak kan jatuhnya jadi cuma enak dibaca kayak baca puisi gitu. Tapi nggak ada dampak di hati lu, nggak ada dampak di mana, cuma enak dilihat kalimatnya gitu. Nah kalau dia memang cuma sedikit tapi karena orang merasa terwakili dan merasa oke, lu empati sekarang saat ini dengan gue gitu. Menurut gue itu yang sekarang memang dibutuhkan gitu, dan artinya ketika itu dibutuhkan dan orang serap, ya memang dia berdampak berarti gitu loh. Ya, belajar dari Pak Purbaya ini, kan gue bilang ya, dia paham banget situasi hati masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi dia selalu formatnya tuh KISS, keep it short and simple, gitu ya. Malah simple banget, Pak, jempolnya mana Pak? Gitu. Iya, itu udah mewakili banget gitu loh, dan baik-baik semua nanti. Ya, dan dia tahu banget bahwa kita lagi bosen-bosennya mendengar retorika pejabat yang tepararuguh, kalau gue bilang sih bahasa Sundanya tuh tepararuguh tuh gak karu-karuan gitu ya Len ya. Jadi dia bisa baca dan dia bisa memenuhi keinginan hati kita, itu bisa natural, bisa juga memang dia pelajari dengan baik, dia analisa dengan baik, begini nih caranya orang senengnya, jadi itu yang dia lakukan. Nah, kalau misalnya kita mau mempraktekkan gaya Purbaya di dalam pekerjaan kita sehari-hari, tadi kan lo bilang bahwa jangan bertele-tele ya, keep it short and simple, sehingga orang inget omongan. Gue jadi inget banyak banget pejabat-pejabat, direktur-direktur perusahaan yang kalau pidato panjang kali lebar dan gak bisa diingat oleh siapapun, oleh pegawainya. Sama gitu lah. Kan karena kita juga gitu. Kadang-kadang kita ngasih training kayak, ngasih apa kayak. Sebenarnya kan kita yang akan kita ingat kan nanti nih. Nah itu gitu lah. Kasarnya gitu. Sama kayak sebuah lagu kalau kita bilang. Sama sebuah lagu. Ada racunnya nggak? Ketika ada racunnya di refrain itu orang akan inget. Nah sama gitu kan, bahasa dalam, apalagi dalam konteks yang lebih besar lagi gitu ya. Iya, kita harus tuh malah menerapkan komunikasi yang simple tadi dan membuat orang ngerasa, nah ini yang gue tunggu-tunggu. Jadi lu nggak perlu nunggu sampai 1 jam baru dapetin nah itunya gitu. Kalau bisa dalam waktu 10 menit lu udah dapetin itu yang gue perluin, berarti kan itu efektif banget gitu. Dia hanya berkata-kata simple, tapi ya emang orang juga berapa lama sih inget? Ngomong 1 jam kan paling enggak. Paling dia ngingetnya paling cuma 20 detik. Makanya kita panjang kali lebar. Iya, makanya. Jadi menurutku ya kalau bahasa tulisan adalah tagline gitu ya. Nah kalau bahasa ininya adalah statement-statement cerdas, bernas gitu ya, yang emang lagi dicari orang. Coba diterangin bernas dong, Gen Z nggak ngerti bernas itu apa. Cari di Google ada. Jadi berisi yang memang kita berbobot gitu. Jadi bukan cuma sekedar, ya itu balik lagi kadang-kadang
dunia puisi dunia puisi dengan bahasa yang indah itu bagus gitu loh. Tapi itu kan tidak diterapkan dalam sebuah pekerjaan yang lu harus straight to the point, fokus sama output gitu kan. Sehingga akhirnya ya apa nih, bahasa seperti apa gitu yang harus kita, makanya kenapa kalau kita apapun lah bentuk penilaian karyawan atau performance appraisal atau apa kan selalu ada efisiensi, efektif apa enggak komunikasi ya itu sebenarnya gitu. Betul. Contohnya Pak Purbaya bisa melakukan itu menurutku. Dan dia tuh sekarang loncat dikit ya, dia tuh menjadi media darling tuh sekarang ya. Dia tahu di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Nggak, menurut gue tadinya udah tetap jadi people enemy gitu. Iya. Kita pikir dia public enemy, tapi sekarang dia berubah. Kalau kita patokannya bulan Agustus, September, dalam waktu 2-3 bulan dia udah menjadi media darling. Dia tahu banget cara memperlakukan media yang selalu menunggu dimanapun dia berada, dan dia yang nyamperin gitu ya, untuk memberikan insight apa yang terjadi di dalam, karena kan wartawan nggak bisa ngeliput ya. Ada satu yang menarik banget ketika dia lagi memberikan keterangan kepada media, ajudannya bilang udah ya, terus dia ngelabrak ajudannya, kenapa lu nyuruh gua pulang? Jadi omongan bapak-bapak kompleks banget gitu dia tuh. Jadi gayanya, intonasinya, kosakatanya tuh anak nongkrong. Iya, emang dia anak nongkrong sih. Iya, anak nongkrong kan. Latar belakangnya sih biasanya sih Iya. Anak gaul juga sih. Gitu. Ada juga ini yang bilang waktu pertama kali aku lihat, ini kenapa ya nih orang ngomongnya kayak gini, kayak sengak banget gitu ya. Itu ada temen gue yang anak ITB bilang itu emang gayanya anak ITB tuh ngomong, jangan marah ya anak ITB ya. Emang kita selalu ada gitu kok, anak ITB, anak UI, anak Unpad, bukan berarti membedakan, tapi gayanya itu kan emang jadi sesuatu yang khas lah gitu. Iya, itu emang unik gitu. Khas tengilnya anak ITB karena mungkin saking pinternya, tetapi makin kesini dia bisa makin membungkusnya dengan baik dan benar sehingga ketengilan itu nggak terlalu medok belakangan gitu ya. Dia sangat berempati kepada masyarakat sih dengan isu-isunya. Iya, menurutku sekarang orang Indonesia khususnya gitu ya orang Indonesia tuh kan sangat menerima perbedaan, kemudian memaafkan, kemudian melupakan gitu ya. Selama dia bisa mengadaptasi atau switch apa yang orang nggak suka menjadi dia rubah, nggak perlu jadi seperti yang diminta, tapi tidak melakukan lagi sesuatu yang tidak disukai. Menurutku itu udah orang Indonesia akan oke, terima kasih Pak, alhamdulillah udah maaf gitu. Dan ketika itu dilanjutkan dengan kinerjanya yang orang lihat, oh benar dia berani, itu kan jadi lebih jempol lagi. Betul. Kecuali dia cuma merubah, tidak cowboy, tapi juga nggak melakukan apa-apa secara, ya itu tadi ada follow up-nya kemudian apa, ya orang juga gini, dia cuma habis minta maaf, udah. Iya. Ya ada juga yang kayak gitu kan. Gitu. Jadi balik lagi ya, ada beberapa statementnya yang dia sangat, yang bikin gue jatuh hati. Satu, masyarakat sudah bayar pajak, janganlah masyarakat dipersulit. Itu gue yang kan lu tahu dong pengalaman kita dengan perpajakan, Len, sejarah zaman dulu. Aduh. Gitu kan, ya. Jadi gue bilang yes gitu. Terus udah gitu dia melepas beberapa pajak-pajak yang pendapatan 10 juta di bawah. Itu statement-statement itu kayak seger banget gitu loh. Yang bisa dikunyah dan dimahami orang banyak gitu. Gak usah tinggi-tinggi banget, karena kalau tinggi-tinggi ya sama itu indeks saham gabungan kita nggak ngerti. Gak paham. Sama ini nih, di antara beberapa pejabat yang ngomongnya sudah saatnya Indonesia bikin barang KW, tiruan KW, itu drop. Kemudian ada juga pejabat yang bisa kok beli bensin asal beli di perusahaan X, di saat orang lagi memikirkan mau beli bensin di pom bensin swasta. Ada lah ya itu yang seperti itu gitu ya. Pejabat tersebut tuh tidak simpatik gitu cara ngomongnya, sehingga si Purbaya ini jadi kembang gitu loh, Len. Jadi kembang banget. Ya karena ketika melakukan itu si pejabat itu kemudian direvisi atau diklarifikasi, tapi kan terus tidak ada lagi what next gitu. Ya, kalau Pak Purbaya paling nggak ketika dia dia minta maaf bahwa dia terlalu cowboy dan apa, nextnya kan dia jelas ada gitu bahwa dia ada perbaikan, kemudian dia kasih lihat nih berdasarkan data dan segala macam, dan itu bisa dibilang saat ini adalah pro dengan
keinginan masyarakat untuk mendengar hal-hal itu gitu loh. Jadi menurutku ya dia akan diterima gitu. Iya. Sekarang yang gue takuti adalah ketika dia bisa digembosi gitu loh ya. Misalnya akhirnya ada pesan-pesan yang ini jangan disentuh, yang ini jangan diserang, itu akan mengecewakan sih Len. Gue sebagai perempuan yang udah jatuh hati nih. Nah itu soalnya, itu karena susah ya. Kalau kita kan tidak bicara soal politik ya. Masalahnya kan juga. Kita nggak ngerti bahasa politik dan kita tidak menyentuh politik, tapi kita menyentuh bagaimana orang berkomunikasi sebagai pejabat, sebagai leader, bagaimana seorang persona pribadi seseorang yang ada di depan kita, yang jadi panutan kita gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kita ngelihat bahwa ya jangan sampailah sesuatu yang tadinya kita udah bagus, terus nanti mengecewakan di belakang hari. Karena kita udah pernah kecewa sebelumnya. Sama Ahok kalau gue sih ya, dia keselip tapi itu fatal. Ya tapi at least kan sekarang orang juga udah nggak terlalu gonjang aja karena dia juga tahu menyingkir dan menempatkan dirinya. Dan kemudian ada juga lah kecewa-kecewa kita dalam dunia politik di Indonesia. Tapi maksudku ya sekarang kan masalah menggembosi ya kita nggak tahu ya di belakang itu ya. Tapi paling nggak kalau kita punya figur. Orang Indonesia tuh kalau nggak ada figur tuh kasihan, nggak akan kemana-mana. Nanti dia cerita tentang bagaimana saya dalam benua yang berbeda itu. Iya, kapan-kapan oleh-olehnya di-sharing itu, ya. Ketika lu nggak ada figur ya ternyata mereka hilang roots-nya itu sebagai bangsa. Nah, kita tuh jangan sampai hilang sebagai bangsa karena kita tuh nggak ada yang kita jatuh cintain deh. Bener. In a certain moment deh. Besok-besok ada perubahan ternyata di balik itu ada hahu yang mengecewakan juga. Tapi at least in a certain moment ini ketika kita lagi pengen punya harapan, jangan jatuhkan dulu gitu karena harapan ini penting gitu menurutku. Kan sampai di platform sebelah sampai dibilangin kalau ada tetet-tetet dari mobil B19 mohon dikasih jalan karena dia lagi ngeberesin negara Republik Indonesia. Gue terharu mas sampai gue kayak oke, gue akan kasih jalan. Iya makanya kalau kayak orang lagi sayang-sayangnya gitu, ya udah loh dikasih waktu lah gitu. Kalau ada sesuatu nanti di kemudian hari, iya nantilah gitu ya. Kita lihat dulu lah gitu. Karena itu balik lagi, kalau kita nggak ada, ya belajar dari kemarin perjalanan itu, aku bilang kalau nggak ada sesuatu yang kita bisa pegang, yang kita yakini, kita bisa percaya, kita sayang dan kemudian kita tahu bahwa pekerjaan itu emang buat kita nantinya hasilnya. Iya kalau belum apa-apa udah di kuyo-kuyo juga, iya mau kemana gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih shout out to all the netizen, jangan pernah capek kasih komentar-komentar yang memang seharusnya supaya beliau juga mawas diri ya. Kan dia sekarang lagi naik daun nih. Tapi gue karena udah pernah kecewa sama yang sebelumnya, aku tuh yang aduh jangan sampai jatuh. Ada yang di smash tiba-tiba. Bener, gitu kan. Ya kan? Namanya juga manusia ya Len ya. Bisa aja skip, bisa saja dia mendapat informasi yang salah yang disengaja karena ingin lihat beliau jatuh, itu bisa aja kan. Di mana-mana ada, nggak usah di pemerintah lah. Swasta, pekerjaan kita, dah ya pasti ada. Jadi dari ngobrolan kali ini, kalau Anda nonton si Dudu dan Anda kebetulan leader dari sebuah perusahaan, barangkali bisa dicontek ya. Keep it short, intonasinya relax, bahasa tubuhnya harus betul-betul positif ya. Humble, rendah hati. Satu hal yang aku geli dengan Pak Purbaya, batiknya itu aja lu perhatiin. Mungkin istrinya belum sempat beliin belum batik. Sempat setrika. belum diambil dari laundry kali ya. Jadi itu aja. Tapi itu yang bikin gue jatuh hati gitu. Dia tidak langsung tampil glamor gitu. Nggak perlu itu sebenarnya. Yang nomor 2 rambutnya acak-acakan gitu ya. Gue kadang-kadang kalau ngeliat dia lagi kayak baru abis buka helm ya gitu ya. Bener, pengen gue sisir dulu gitu ya. Jadi marilah kita merangkul beliau supaya mereka bisa kerja dengan baik dan benar. Kita kasih inputan. YouTube ini juga sebetulnya untuk beliau ya. Hati-hati ya Pak. Di dalam berkata-kata so far so good Pak. Didampingi dengan istrinya yang sederhana. Gue seneng banget lihat istrinya karena istri pejabat tanpa rambutnya disasak.
Zaman dulu banget tuh Sasa kan. Iya, kan udah so yesterday ya, tampilannya sederhana, relax, santai. Jadi ini berdua ini kayak cocok gitu ya. Selamat bertugas buat Pak Purbaya. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam membuat keputusan. Karena orang Indonesia lagi jatuh cinta nih sama Bapak. Iya, gitu jadi ya, kasih kan? statement yang membuat kita memang terus percaya dengan kinerja itu adalah untuk kita nantinya. Yes. Gitu kan. Nah, buat kalian yang sama seperti saya jatuh cinta dengan beliau, tulis di kolom komen atau share. Dan yang terakhir, subscribe. Sampai jumpa. Oke, Bye-bye.